Raffi Dia Ahmad tahu sebagai ya? brand ambassador. Dia digaji profesional di situ. Mulai mencurigakan kapan tuh mau rasain? Iya. Mulai mencurigakan itu jadi awalnya mereka kan saya invest itu September 2017. Nah pada saat September 2017 itu ada pembagian uang itu selama yang lancar itu selama 3 kali itu dilakukan 2 bulan sekali, jadi totalnya itu ada 6 bulan, jadi 3 kali kan, jadi 2 bulan sekali transfer, 2 bulan sekali transfer, 2 bulan sekali transfer, jadi totalnya ada 6 bulan. Itu udah dibayar 6 bulan. 6 bulan itu dibayarkan masih sangat jauh dari dari total yang saya investasikan. Berapa tuh, Sangat Mas? jauh. Jadi gini, 200-an. pada waktu itu kan sebenarnya Sirka itu adalah pembagi keuntungan. Tiba-tiba berapa bulan kemudian dia kirim kita. Kalau perjanjian kita 6,7 ya, perjanjian Iya, kita. 6,6. Nah, tiba-tiba dia masukkan ke kita ini Fakri ini 66 juta. 67 juta ini dari mana ini, apakah persentase dari saham atau kalau dari keuntungan dari mana, karena perjanjian 6,667 itu. Nah, di sini nggak ada rumusannya dari mana ini ya. 667 apa tuh? Persen atau apa? Kalau sini rupiahnya 60 juta 700 si Fakri ini 2 bulan, artinya 1 bulan dia dapat 33. Asal uang itu rumusannya kita nggak tahu gitu loh. Waktu itu perjanjiannya berapa persen pembagian? 6,67 ya. 6,67. 6,67%. Ya, Itu awalnya. itu Dari keuntungan keuntungan ya. Dari keuntungan. Nah, tapi kita kan awalnya dia bilang kan sebagai investasi untuk buka outlet. Tiba-tiba 2 bulan kemudian udah ada keuntungannya, agak logis gitu bagi kita kan. Nah, dapat kita 66 juta 700. 2 bulan artinya 1 bulan 33 juta something lah ya kan, 33 sampai berapa 6 bulan ini periodenya, 1 kali ini 2 bulan, kemudian 2 bulan kemudian datang 2 bulan kemudian juga dikirim lagi bagi dia. Nah, tapi kalau itu dari keuntungan persentase ini flat 6,67, masa perusahaan tiap bulan sama keuntungannya kan, flat ya 6,7 kan nggak mungkin lah. Kalau ada rencana bang berarti ya? Ya nggak tahu kita rumusnya apa gitu loh. Oke, Dari berarti mana? selama ini keuntungan sejak 2017 sampai sekarang itu baru 6 bulan dibayarkan. Iya, Ya, 6 bulan yang dapat keuntungan. Kalau- Setelah itu nggak pernah ada lagi. Kalau si Pak Radi ini dapat 276.600. Ya, Ya setelah 6 bulan itu berarti nggak ada lagi. nggak ada. dapat Kemudian apa-apa. tanyakan apa sih? Kenapa tiba-tiba dia ngirim 5 juta? Ya. Itu kalau dipaksa 3 juta ya. Kita minta mana perjanjiannya, baru kemudian 2019 diserahkan sama kita sirkahnya. Perjanjian kita nggak ada loh pada waktu itu. Sampai sekarang pun nggak ada tanganin perjanjiannya. Kita nggak ada pegangan apa-apa sama mama mereka. Berarti setelah 6 bulan itu cuma dibayar seadanya gitu. Ya dikirim-kirim ya. Kalau Dikirim gimana? pola yang saya lihat ini kan, ini uang Fikri Fakir datang dibagi gitu kan. Tiba-tiba 2 bulan lagi bagi-bagi, ya habislah 1,7 itu bukan untuk usaha gitu loh. Kalau kita kan ini dikembangkan 3 outlet jadi 4 outlet, 5 outlet ya seperti janji dia kan. Nah, karena kalau kita hitung 1 outlet itu kita rekap lah, paling investasi 350 juta 1 outlet. Kalau dengan 1,7 dapat berapa outlet kita kan? Nah, itu harapan kita. Tapi tiba-tiba uangnya dicek dibagi gitu loh. Nah, kita belum menanyakan ini dari mana ini. Tiba-tiba Berarti setelah 6 bulan itu mendapatkan keuntungan, intinya apakah ada dapat keuntungan lagi setelah itu apa, atau 1,7 itu dibagi-bagikan lagi apa gimana? Ini Mas, jadi Penegasan kan, itu aja sih. Jadi kalau misalnya waktu yang kan dia kayak saya bilang tadi 6 bulan kan, dalam Iya. 6 bulan itu mereka memberikan. Nah setelah 6 bulan itu banyak terjadi kejanggalan. Jadi katanya omsetnya sudah turun lah. Drastis Katanya loh. Drastis banyak segala Tapi tetap macam. dibayarkan tapi tidak enggak, stabil. enggak dibayar. Nggak dibayar Jadi lagi. kan gini, Oke. misalnya contohnya saya dapat pembagian dividen itu misalnya setiap tanggal 5 misalnya nih pada bulan ini. Berarti 2 bulan lagi harusnya dapat lagi dong di tanggal yang sama. Iya. Nah, tapi tidak
setelah saya tanyakan nggak dapat, saya tanyakan kenapa nih, ada apa segala macam, tapi mereka ya ini omsetnya turun segala macam. Sampai sekarang tuh ya. Ya, oh sampai sekarang. Lagi ya? Nah, Sekarang Kalau lagi digigit Gigit. gigit itu kan ada Raffi Ahmad juga tuh. Raffi Itu dia Ahmad tahu sebagai nggak sih? brand ambassador, dia digaji profesional di situ. Nah ini ada di perinciannya, dia sebagai profesional bukan sebagai terlibat dalam manajemen. Dia datang sana sebagai orang yang dibayar kok, dia Raffi Ahmad ya. Jadi nggak Nggak maksud ya. tahu ya, orang dibayar kok, profesional di situ. Mas, Bukan bukan ini ya, termasuk jumlah yang sangat besar ya dalam menanam saham gitu, menanam modal gitu 1,7. Kenapa tidak ada perjanjian hitam di atas putih kalau ada apa-apa kan? Iya. Untuk menuntut apakah bisa Pak? Apa seperti apa? Ya, secara perdata memang kita nggak masuk dalam perdata, tapi dalam hal pidana kan masuk dalam unsur pidananya itu. Karena dia menjanjikan seperti nanti kita ke notaris. Artinya ya kita tunggu. Bukti itu hanya omongan verbal saja, apakah Ada ada chat. chat? Oh, ada ada semua kok, chattingnya ada. Jadi semuanya kita apakan ya udah kita tunggu, ternyata itu nggak pernah direalisasikan. Harusnya kan setelah kita mekanisme yang kita sepakati, kita setor modal, kemudian kita ke notaris, perubahan anggaran dasar dia, kita masuk sebagai pemegang saham. Itu yang dijanjikan. Sampai belakangan nggak ada ini. Itu yang kita minta, kita desak dulu. Terus, mana nih? Kita sebagai saham, kita nggak bisa masuk ke dalam manajemen itu karena kita orang luar. Pak, itu terlapornya kenapa siapa tadi namanya? Hafiz dan DKK. Kenapa nggak Irwansyah DKK? Kenapa Ya, Hafiz, mungkin Hafiz dulu? Kenapa nggak Irwansyah ya? konteksnya sebagai sedangkan direktur ini ya. kan membicarakan Irwansyah ya. Itu kan konteksnya laporan itu kan teknis polisi, siapa yang disebutkan di sini kan? Bukan, kita menyampaikan bahwa kita ada perusahaan ini GGE dan punya Irwansyah gini. Kalau ini kan ini formalitasnya aja, siapa didulukan atau apa nggak tahu lah kita. Ini mekanisme polisi aja. oke, Mas, terakhir ketemu Irwansyah atau chat sama Irwansyah ada kapan? terakhir kali itu Kita ketemu di Pondok Indah 3 bulan yang lalu lah. Setelah itu ada chat atau Ada Irwansyah, pertemuan. pertemuan? Nah, pertemuan bagaimana penyelesaiannya. Maka pada waktu itu juga Apis menawarkan, ini lo perusahaan bisa nggak diapain? Ini sebagai kompensasinya ganti gitu ya. Saya bilang bisa nggak kita audit dulu perusahaan ini, bisnis to bisnis dong, jangan kayak kemarin lagi ya. Nah, nggak ada datanya, gimana kita mau audit perusahaannya. Berarti terakhir ketemu itu nggak ada win-win solution ya? Oh nggak, deadlock.